Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Ayu Ramadhani, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian untuk tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Employee Engagement pada Pekerja Generasi Milenial di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi pada malam hari ini. Yang pertama diawali dengan pemaparan latar belakang, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian. Selanjutnya, pembahasan hipotesis dan metode penelitian, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai kisi-kisi kuesioner. Pembahasan pertama mengenai latar belakang dilakukan penelitian ini. Menurut sensus BPS yang dilakukan pada tahun 2020, jumlah generasi milenial penduduk Indonesia adalah sebanyak 70 juta jiwa, dan ini merupakan tulang punggung perekonomian negara. Perubahan mayoritas usia pekerja produktif dalam perusahaan pun bergeser menjadi generasi milenial. Dan hal ini menyebabkan bergesernya pula preferensi kerja yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Penelitian di Indonesia yang secara spesifik melakukan analisis mengenai faktor yang memengaruhi employee engagement di generasi milenial sangatlah minim. Padahal, kita tahu bahwa employee engagement berperan sangat penting dalam perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ini sebagai referensi perusahaan untuk menciptakan strategi membangun employee engagement yang baik pada pekerja generasi milenial. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang menjadi dasar referensi pada penelitian ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang telah tercantum pada daftar pustaka. Pada penelitian ini, terdapat 4 variabel independen yang akan dianalisis efeknya terhadap employee engagement. Pemilihan 4 variabel ini merupakan faktor yang cenderung menjadi pertimbangan generasi milenial dalam berkarir di sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Gary Catmull pada penelitiannya di tahun 2018 yang berjudul Creating an Employee Strategy for Millennials. 4 kategori tersebut adalah X1 Reward and Recognition, X2 Work-Life Balance, X3 Training and Development, X4 adalah Perceived Supervisor Support. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah employee engagement. Selanjutnya, variabel mediasi pada penelitian ini adalah Perceived Organizational Support. Variabel mediasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel Perceived Supervisor Support dan Employee Engagement. Hipotesis penelitian disusun berdasarkan hasil penelitian dan teori terdahulu yang telah ada. Yang pertama, reward and recognition memiliki pengaruh signifikasi positif terhadap employee engagement pada generasi milenial di Indonesia. Yang kedua, work-life balance memiliki pengaruh signifikasi positif terhadap employee engagement pada generasi milenial di Indonesia. Yang ketiga, training and development memiliki pengaruh signifikasi positif terhadap employee engagement pada generasi milenial di Indonesia. Yang keempat, perceived supervisor support atau PSS memiliki pengaruh signifikasi positif terhadap employee engagement pada generasi milenial di Indonesia. Yang kelima A, terdapat hubungan signifikasi positif antara variabel PSS dengan variabel Organizational Support atau POS. Kelima B, terdapat hubungan signifikasi positif antara variabel POS dan Employee Engagement. Dan yang kelima C adalah hubungan antara PSS dengan Employee Engagement dimediasi oleh variabel POS. Selanjutnya metode penelitian.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan dari generasi milenial di Indonesia yang bekerja dengan minimal 2 tahun pengalaman. Sampel yang digunakan adalah 100 orang responden dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah non-probability sample dengan convenience sampling. Artinya, teknik pengambilan data yang digunakan secara sederhana didasarkan pada ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh sampel. Teknik ini memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang menjadi responden, dengan catatan harus berdasarkan kriteria tertentu dan harus jelas agar tidak menimbulkan bias. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari responden atau objek yang dituju. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan survei kuesioner pada responden, kemudian dilanjutkan dengan virtual interview dengan beberapa responden yang telah menjawab. Metode analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik, yaitu regresi berganda dan analisis jalur. Selanjutnya adalah kisi-kisi kuesioner yang akan diberikan kepada responden. Daftar pertanyaan yang diberikan pada responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pekerjaan atau bidang pekerjaan, jabatan, lama waktu kerja, serta pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan variabel yang akan dianalisis seperti reward and recognition, work-life balance, training and development, PSS, POS, dan juga employee engagement. Sekian pemaparan rencana penelitian tesis saya. Secara pribadi saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran dari rekan-rekan yang membangun, akan saya terima dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.